Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala jalla jalaluhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlak. Rawahu Imam Baihaqi. Sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Al-karim akhinal kiram Maulana Habib Fatir Al-Hamid. Al-karim akhinal kiram Ustaz Hamam Nashiruddin. Al-karim akhinal kiram Ustaz Ahmad Khadhari Fajarani. Al-karim akhinal kiram Ra'isul Masjid Mujtahidin Bapak Abdul Aziz, keluarga semua, keluarga besar maksudnya, Masjid Al-Mustahidin, dan semua yang hadir tanpa terkecuali, yang insya Allah malam ini kita bersama-sama rahmatnya Allah, ngumpul di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, membahas ilmu-ilmunya Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa terus diberi kekuatan, diberi pertolongan untuk bisa melanjutkan visi dan misi kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, telah banyak kita dengarkan uraian mutiara hikmah yang menyebabkan hati kita semakin tambah syauq, semakin tambah syauq terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita ketahui, alhamdulillah, Islam itu bukan ajaran agama yang dibikin-bikin dan dibuat-buat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu betul-betul murni minallahi ta'ala, diberikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia, bukan muslim saja, tapi umat manusia, supaya manusia mendapatkan jalan hidupnya yang bahagia, dunia lebih-lebih akhirat. Dan Allah menurunkan Islam seperti itu. Allah pula yang akan menjaga. Insya Allah. Dalam penjagaan Allah, Allah pula yang akan memilih. Dengan kuasa Allah, Allah pula yang akan memilih. Dengan pengetahuan Allah untuk menjaga, merawat, memperjuangkan, mengisi, memakmurkan ajaran Islam itu sendiri. Alhamdulillah, kita di sini dari berbagai macam suku, dari berbagai macam ras, dari semua majelis-majelis taklim yang ada di kota Jayapura ini dikumpulkan oleh Allah karena Islam. Ini adalah nikmat yang sangat agung sekali, adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dalam
muqaddimahnya para guru-guru kita, wa kafa bil islami bin nikmah. Cukup dengan Islam kita mendapatkan nikmah. Insya Allah kalau Islam kita baik, akan menarik nikmat-nikmat yang lain dunia dan akhirat. Allah berikan kepada kita dengan baik juga. Pertanyaan kita, pelajaran kita, berhubung kita ada di majelis ilmu, bagaimana agar caranya Islam yang selama ini kita jalani, Islam yang selama ini kita perjuangkan ini betul-betul memuliakan. Seperti olehnya Islam memuliakan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dan sepakat semua ulama dari golongan mana, madhab mana, aliran mana, kalau Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang termulia, Nabi termulia, manusia termulia. Dengan apa beliau bisa mulia? Dengan apa? Apakah dengan materi? Tidak. Apakah dengan pengakuan, oh saya ini mulia dan harus diiklankan kemana-mana? Tidak. Tidak ada. Jawaban satu, karena Rasulullah mulia dimuliakan dengan Islam yang beliau perjuangkan. Oleh karena itu saya yakin kalau selama ini kita betul-betul dalam menjalankan Islam ini sungguh-sungguh sesuai dengan yang diajarkan Allah lewat tuntunan Rasulnya, maka saya yakin kita akan mulia dan kemuliaan kita abadi. Kemuliaan kita abadi sampai ila yaumil qiyamah. Kesuksesan kita abadi ila yaumil qiyamah. Kebahagiaan kita abadi ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kalau saat ini kita masih dihantui, oh mulia, oh sukses, oh bahagia, oh hebat itu dengan materi, sudah tidak zamannya lagi. Sudah tidak zamannya lagi. Secara real dan nyata, waqi'iyah di tengah-tengah kita, orang yang banyak materinya justru malah sibuk, betul tidak? Atau bahkan disibukkan, dibikin berat, dibikin capek dengan materi itu sendiri. Maka dari itu Rasulullah sering, dan kita harus iklankan ini. Rasulullah itu yang punya Allah, yang punya dunia dan akhirat. Bagaimana sikap beliau dalam menyikapi tentang materi keduniaannya? Masya Allah, Maulana Habib Fatir tadi sampaikan, beliau kalau nggak punya yang dimakan pagi ini, puasa. Allahu Akbar. Malah beliau dalam riwayat satu, saat beliau perang Khandaq, dulur-dulurku, perang Khandaq, ini beliau itu sholat 5 waktu dalam keadaan bunyi kerotak. Sami'allahu liman hamidah, rotok. Sahabat di belakang dengar, ada apa ini? Ada apa ini? Tidak berani menegur. Sampai salam baru ditanya, ya Rasulullah, aku mendengarkan suara kerikil kayak begini, apakah engkau sedang sakit boyok? Tidak. Ternyata saat itu Rasulullah saat perang Khandaq itu perut beliau diikat dengan satu ikatan yang di dalamnya itu ada batu-batuan. Semua guru-guru kita ahli sejarah memberikan kesepakatan kalau cerita ini benar. Kalau kita ragu, kita yang masih banyak penyakitnya. Beliau tidak makan berhari-hari karena persiapan makan habis. Masya Allah. Andaikan beliau itu mau, ya Allah turunkan ma'idatan minas sama, Allah turunkan rasul, berbagai macam rasul, Allah kirimkan nasi dengan mudahnya beliau. Tapi bagaimana sikap beliau? Tidak, beliau nggak mengandalkan, tidak sombong beliau. Memberikan suri tauladan kepada kita agar kita tidak merasa dihantui atau bahkan diperbudak dengan yang namanya materi. Karena apa? Dunia itu
min aina ila aina, dari mana kamu dapat, kemana kamu tasarrufkan, besok dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita ngaji bab hisab, ngeri betul. Apalagi yang Masya Allah, mudah-mudahan kita hasibna hisaban yasira, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Satu waktu saat itu ada satu sahabat Nabi, dia bisik-bisik pulang ke rumah, tilik istrinya. Kayak sampean semua ini ngumpul berhari-hari nggak pernah ngumpul istri, pulang. Bu, apakah antum punya persediaan untuk hari ini yang dimakan? Tidak ada Bapak, hanya wedhus cemple ini. Wedhus cemple apa? Anak kambing, hanya ini. Allahu Akbar. Ini pun persediaan kalau untuk orang banyak nggak cukup, apalagi orang sekian nggak cukup, hanya beberapa orang saja. Jadi mohon dimasak Bu, nanti setelah itu saya ngundang Rasulullah. Rasulullah berhari-hari nggak dahar. Oh iya Pak, saya masakkan. Tapi gini Pak ya, tolong yang dibisikin Rasulullah saja. Nanti kalau masih cukup, yang lain diundang supaya persediaan cukup. Akhirnya betul Bapak. Sahabat itu bisik-bisik ke Rasulullah dengan apa yang disampaikan istrinya tadi. Rasulullah langsung manggil sahabat, ya ashabi ta'al jama'na fi majlisin hadza. Ini saudara kita punya wedhus masak cemple ini, ayo kita ke sana. Waduh, ini yang masak ini bingung. Waduh, nanti saya dimarahin tang bini nanti ini. Wah, repot ini. Wah, cukup ndak? Allahu akbar lillahil hamd. Akhirnya ngutup semua ke rumahnya sahabat tadi. Istrinya bingung nih. Pak, sini. Sampean ini bagaimana sudah tahu ini cemple satu cukup untuk Rasulullah, malah diajak. Ini Bu. Rasulullah itu saya bisikin, dia langsung ambil mic ceramah ke teman-teman yang lain. Allahu akbar. Akhirnya saudara-saudaraku, Rasulullah ambil itu bakul, beliau sendiri yang bagi. Sallu ala Nabi Muhammad wa bagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu embul centong blek nggak dihitung nanti cukup nggak, pokoknya tahu blek. Alhamdulillah. Yang tadinya itu perasaannya istrinya sahabat Nabi cukup untuk orang 7, yang hadir semua cukup. Alhamdulillah. Allahul kafi. Kalau sudah di dalam jiwa kita ini hanya Allah dan nomor satu Allah, pasti Allah akan kasih kecukupan. Kalau kita nomor satunya dunia, ya sampai ila yaumil qiyamah gak akan dicukupi oleh yang namanya dunia. Malah dunia akan mencapekkanmu, membikin kamu pusing, membikin kamu sibuk, membikin kamu bertengkar sama saudara. Ini nyata. Allahu akbar walillahil hamd. Makanya ojo, kita orang Islam gak boleh pusing mikirin dunia. Gak punya tirakat. Harus Allah. Dan kita syaratnya mau merasakan indahnya, nikmatnya Islam, harus menomorsatukan Allah. La yuhibbu ahadukum ma kana wa huwa rasuluh ahabbu min liwalidayhi wa waladi wan nasina ajma'in. Belum sempurna iman kita kalau Allah dan Rasulnya lebih diutamakan, lebih diprioritaskan, lebih dinomorsatukan, mengalahkan kedua orang tua, anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Kalau sudah kita di sini ini Allah yang nomor satu, boleh kita berbicara karomah, boleh kita berbicara keajaiban. Tapi kalau di sini masih ada dunia, tidak bisa.
begitu. Selama ini yang gila-gila karomah, Allahnya nomor 1 atau nomor 2? Paham ya? Kalau di sini masih ada nomor 3 Allah, nomor 4 Rasulullah, wah, bukan karomah itu. Apa, Bib? Ya Rasulullah, belajar bareng-bareng. Saya ngomong tidak sembarangan. Saya merunduk, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini nanti bersamaan dengan kalammu ya Allah. Tidak ada kepentingan. Andaikan saya marah, akan saya marah terhadap diri saya sendiri. Karena saya tahu dengan aib saya sendiri. Hakikatnya, ini yang aku sampaikan ini adalah untuk kami. Untuk kami. Pertanggungjawaban saya menyampaikan ini langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ini dan itu. Nggak ada kepentingan ini dan itu. Kenapa? Karena kita saat ini sudah terlanjur tertipu dengan yang namanya dunia. 1, 2, 3, 4, 5, Masya Allah. Masya Allah. Ayo kita koreksi diri kita mumpung berada di bulan suci Ramadan. Dunia bukanlah tujuan. Namun apa itu? Apa? Tulisannya Kang Safian dan Mas Gunawan nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu. Akhirnya cukup dan alhamdulillah kami Ahmad Syairozi pernah oleh guru saya langsung waqi'iyah praktek. Gak bisa ditiru. Kalau cinta kita terhadap guru tidak sama, motif kita ngumpul kepada guru tidak sama, gak bisa ditiru. Biar sampean sogok guru itu dengan amplop 10 juta, ndak akan bisa. Ini murni minallah. Gusti Allah nggak bisa disogok. Murni, tanyakan hati kita. Kamu dekat dengan guru itu motifnya apa? Allahu Akbar. Saya pernah satu malam, mungkin ada sebagian teman kita yang kita ajak ke sana. Kalau masih ingat, kalau masih diberi ingat oleh Allah. Nasi sedikit, yang datang banyak. Ahmad, berdiri, ambil. Siap, Mbah. Jangan takut miskin. Kasih yang banyak, piring-piring itu kasih yang banyak. Kasih penuh. Siap, Mbah. Hadratus Syekh baca sholawat badar. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Plak 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 plak. Banyak. Satu masih ada sama dengan sebelum diambil. Allahu Akbar, nyata. Akhirnya orang yang hatinya penyakitan dia ikut-ikutan, ikut ke guru. Apa motifnya? Mau cari apa? Ini yang harus kita pelajari. Yang ngasih kekeramatan, kemuliaan bukan guru, Allah. Dan Allah ya'lamu ma fi nafsikum. Allah tahu yang ada dalam hatimu sekecil apapun. Jangan kita membuat repot guru kita. Guru kita enggak butuh dimuliakan, enggak butuh. Ayo jaga hati ini. Cintakan hati ini kepada Allah. Kalau sudah hati ini cinta kepada Allah dan Rasulullah, kita akan ketemu dengan guru-guru kita di sana. Itu. Ini sering disampaikan Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kedekatan seorang murid dengan guru enggak harus. Enggak. Cukup memandang wajah beliau. Cukup memandang laku beliau. Cukup memandang laku beliau. Usahakan diikuti. Dimanapun kita. Sampai di alam barzakh pun Allah nanti yang akan menggabungkan hubungan kita dengan guru-guru kita. Jadi seperti itu. Ini guru yang hakiki. Kalau guru duniawi, ya mana yang ngasih amplop lebih banyak dikasih prioritas. Betul tidak? Kalau sampean ngaku guru ke saya, salah. Saya hanya menyampaikan lidah.
beliau-beliau yang tertulis di dalam benak hati saya. Bukan. Kita sama-sama dengan hadis yang disampaikan Ustaz Hamam tadi. Gelasnya begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Au muta'alliman, atau orang yang mau belajar dengan orang yang alim. Au mustami'an, kalau tidak muta'allim ya mustami'an, ngrungokke. Ini referensi hadis yang kita pakai di Papua. Kalau kita muta'alliman harus punya syarat. Syaratnya apa? Bawa buku, bawa pulpen, dihafalkan. Besok kamu hafalan. Papua kan nggawa buku. Ngrungokne tok wae. Masyaallah. Ngrungokke tok wae, lah ngrungokke iki isone masuk kudu dikai kopi sama minum rokok. Masya Allah aja bukan ngajinya tapi ropi dan kopok. Niku ya Allah, ada referensinya, ada dalil yang kita pakai untuk kita mengadakan majelis. Ayat nomor 3, au mustami'a au muhibban, kalau tidak bisa mendengarkan sebagai kalau pecinta itu menjadi bahasanya itu kalau ya pecinta itu sukarela idola, ngefan. Kalau nggak bisa malam di sini malam Rabu, di musola malam Ahad, malam Senin, ya cukup SMS 1 bulan sekali. Kalau SMS nggak bisa, cukup seneng di hati. Nanti tadi malam saya ngobrol, Bib, SMS ini harus bikin banner yang besar, selamat merayakan Idul Fitri, taruh di pojok-pojok kota yang signifikan biar melihat. Biar para muhibbin ini begitu. Habis itu nanti bikin stiker yang kecil, taruh di rumah-rumah. Muhibbin ini tugasnya muhibbin. Jadi kalau mengaku cinta, ya itu harus pasang itu. Itu masuk di hadis yang nomor 4. Au muhibban wala takun khamisan. Ojo sampai sing nomor 5, fatuhlak, rusak. Nah, ini yang bilang Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi bilang rusak tenang. Wes, ngaji orang, ngalim orang, ngrungokke orang, cinta tidak, segway. Masya Allah, ini Ahmad Syirazi ini, bukan saya yang ngomong, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu. Rusak kamu, wes. Ngaji nggak pernah, urunan nggak pernah, ngomong ngalor ngidul ngetan bulan. Fatuhlak, rusak kamu. Yang bilang bukan saya, Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah bukan egonya yang dia kedepankan, tapi itu semua wahyu. Betul-betul. Makanya ini bulan Ramadan, bulan saatnya kita taubat kembali kepada Allah, istighfar kita. Kalau yang jadi yang nomor 5, alhamdulillah saya yakin seperti yang disampaikan oleh ketua takmir tadi, di sini meskipun nggak ada Ustaz, yang nomor 4, muhibbin. Karena apa? Karena harus begitu perjalanannya, prosesnya itu seperti itu. Malaikat Jibril itu ngawal perjalanan Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik. Ketika sudah ketemu Allah, beliau nggak berhenti sudah. Ini wilayah sampean. Itu as-sabiqunal awalun, sepuh-sepuh di sini itu kayak malaikat Jibril lah, seperti itu. Jadi semua ada dalilnya, insya Allah. Mudah-mudahan terus berkah dan ini ada maknanya dan semua atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek iso ya ngaji, melok ngaji, nek gak iso ya ngrungokke, nek gak iso ya pecinta. Yang nomor terakhir, jangan sampai yang nomor 5, fatuhlak, rusak awake dhewe. Baik, saudara-saudaraku, saya ulangi lagi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan saatnya? Orang-orang yang beriman kita ini, kata Allah, disindir. Majelis Al-Hikam, Mahabbatur Rasul, Hubbun Nabi, Al-Ikhlas, dan majelis-majelis yang lain. Kapan saatnya kamu itu tenang mengikuti majelis? Kapan saatnya? Disindir oleh Gusti Allah.
Wah, kula pun tenang, alah tenang awakmu tok, wae turu. Kalau sudah bangun ingat ini nah itu. Kapan saatnya kita tenang? Caranya itu tadi, kita ditambahi zikir kita, radina billahi robba, saya ridho dengan Allah sebagai Tuhan yang mengatur saya. Sepakat ini sudah. Kalau sudah radina billahi robba, aku ridho sebagai Allah, dengan Allah yang mengatur saya. Robba itu mengapa Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad maka robba, bukan radina billahi ilaha. Bukan pakai ilaha atau yang lain-lain. Pakai robba. Yang mengatur. Yang mengatur. Contoh, kayak ini kita diatur. Kita diatur oleh panitia. Kita ridho. Saya ditaruh di belakang-belakang nggak ada sendenan, ya ridho. Nah, ini ridho. Pokoknya harus ridho. Pokoknya. Tidak tahu yang lain nyendil sambil ngerokok nggak apa-apa. Ridho. Ini bukan guyonan tok, temenanan ini. Supaya saya nggak ngantuk semua ini. Nah, ini ridho, betul. Itu ridho. Dan ridho itu merasakan kenikmatan. Nah, jadi kalau selama ini kita belum merasakan kebahagiaan, kenikmatan, belum ridho dengan aturan Allah. Apalagi, mohon maaf, apalagi melihat saudara kita sukses, kita iri hati, berani dengan Allah. Orang yang iri hati berani dengan Allah, dia tidak terima dengan rezeki yang dibagi Allah terhadap orang itu. Dosanya sangat besar. Allahu Akbar, betul ini. Dan gak ada nikmatnya orang seperti itu. Saudaranya ini, panas. Emangnya yang ngasih rezeki itu dia. Nahnu qasamnahum ma'isyatahum. Aku yang membagi rezeki kamu semua. Ambeyan dikasih kurang, satu lebih itu Allah sendiri yang bagi. Allah sendiri. Kalau kita iri dengan dia, sama saja kita tidak terima dengan yang diatur oleh Allah. Ayo, kalau suka nggak terima dengan Allah, mau lawan Allah kamu, mau melawan Allah. Masya Allah. Biasanya orang yang iri seperti ini, dulurku, dia lupa. Allahu Akbar. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak mau berterima kasih kepada Allah. Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman lewat Rasulullah tanpa malaikat Jibril. Man lam yashkur ala na'mai wa yasbir ala balai ukhrud min baini tahti samai min baini ukhrud, keluar dari bumiku, fal yatlub rabban siwaya, golek pangeran sak liyane aku, wis golek ono. Nek gak gelem ridho karo Gusti Allah, gak gelem syukur kelawan Gusti Allah, gak mau syukur kepada Allah, masih ini dan itu, melihat ini melihat itu, Masya Allah. Golek langit sak liyane langitku, cari bumi selain bumiku, keluar. Falyatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Ayo, pakai robban lagi ini, yang ngatur semua itu aku. Cari Tuhan selain aku. Masya Allah. Kalau sudah seperti itu, buntu sudah kita. Kalau nggak mau bersyukur melihat Allah, nggak mau sabar dengan ketentuan Allah, gak ada nikmatnya. Dimanapun dia, tidur di hotel bingung, betul tidak? Tidur di hotel bingung. Sampingnya ada cewek, cantik, bangga bingung. Nggak terima. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Islam itu kaya, Islam itu sugih. Masya Allah. Seringkali ya Allah, seringkali untuk memantapkan saya sendiri. Ahmad Syirazi, kamu sudah, aku beri cukup kamu. Aku kasih cukup kamu. Kalau kamu ingin meneruskan cita-cita gurumu itu tidak ngumpul dengan manusia illa fi khair, kecuali untuk menebar kasih sayang, kecuali untuk menebar kebaikan. Kalau nggak bisa menebar kebaikan, duduk manis di rumah, tidur, baca istighfar,
li wali walidayya walil muslimin wal muslimat. Tapi jiwa tidak bisa, diperintah terus dakwah, terus ngaji, dimanapun kamu ngaji. Ada orang yang kegelisahan, hibur. Ada orang yang terus. Karena dunia ini tidak hanya sebatas di sini saja, di sana. Makanya kata guru-guru kita, Masya Allah, jadi orang baik itu enak, cukup diam, sholat di rumah, istirahat. Tapi jadi orang yang bermanfaat ini yang susah. Karena mengikuti Rasulullah itu, dulur-dulurku, Rasulullah itu, Masya Allah, mau apa beliau itu diturutin, tapi beliau terus dakwah, menebar kasih, merajut ukhuwah, terus. Jerahnya, efek sampingnya, balasannya caci makian. Subhanallah. Oleh karena itu, ayo kita berjuang dari Masjid Al-Mustahidin, masjid penuh perjuangan, menuju ke Fajrul Islam, tempatnya munculnya Islam. Baru jurusnya Al-Ihsan. Kita harus semua motivasi karena dilihat oleh Allah. Al-Ihsan an ta'budallah, dalam kita menjalani hidup dan kehidupan, dalam kita menjalani perjuangan ini motifnya Allah yang dilihat. Kalau kita nggak bisa seperti itu, Allah pasti lihat kita. Itu Al-Ihsan. Lengkap kita. Lengkap di sini. Ojo kedolanan dulurku. Betul, ojo kedolanan. Mulane kalau ada saudara kita, apalagi yang berkaitan dengan dakwah kita, ojo diumbarno kono-kono. Tabayun, masa kita termasuk golongan orang fasik? Orang fasik itu apa? Nggak pernah berbuat, nggak pernah lihat perbuatan itu, ngomong di luar tidak jelas. Ini masih berlaku dalam tubuh kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah kita taruh mana, dulur? Ayo, Allah kita taruh mana? Masya Allah. Masya Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin dimuliakan Islam, ayo perbaiki kita. Langsung. Sudah jelas kita, sudah jelas. Waja'akum binaba'in fatabayyanu. Fasik memberikan kabar, tabayun. Masa kita golongan orang fasik? Orang fasik itu apa? Dia nggak pernah lihat, nggak pernah ikut, tapi keluar komentar di mana-mana, nggak jelas. Ini fasik. Masa kita masuk golongan ini? La ilaha illallah. Ini Al-Quran kita. Seringkali saya sampaikan, kita ini Al-Quran. Kita ini Al-Quran yang gentayangan, yang nyata. Kita itu Al-Quran yang nyata. Al-Quran tulisan itu di mushaf. Nyatanya Al-Quran kita. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tulisannya. Artinya itu manusia. Hakikatnya kita manusia. Hati-hati. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Allahu Akbar. Ojo mbok gawe tulanan. Ojo dibikin tulanan, nggih. Mohon ini kita, majelis kita, insya Allah, tambah tahun, tambah berkah, tambah diminati oleh muslimin muslimat yang lain. Kenapa? Karena betul-betul kita dalam menjalankan geraknya majelis ini yang dilihat Allah. Allah yang punya makhluk. Kalau Allah yang kita tuju, maka Allah akan gerakkan makhluk-makhluknya untuk nimbrung di majelis kita. Tapi kalau orang yang nimbrung di majelis kita ini di hatinya tidak ada Allah, ada aku nih yang paling hebat, ada aku nih yang paling berjasa, tidak lama tiarap orang itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira ada enggak yang seperti itu? Alhamdulillah. Yang penting enggak banyak ya Tut ya. Ayo labbaik Allahumma labbaik. Loh itu Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah disucikan jiwanya dulu, disucikan jiwanya, motif niatnya Allah. Yang diperintah
Aku membangun Ka'bah diperintah Allah, nggak dibekali uang, nggak dibekali ini, nggak dibekali itu. Dibekali saya menjalankan ini perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebetulan saudara-saudaraku, kami sendiri yang saat ini oleh Allah ditugaskan untuk membangun Riyadul Hikmah, membangun Riyadul Jannah. Ini perintah. Melihat Allah, bukan melihat ini dan itu, betul. Masya Allah. Supaya panjenengan semua dulur-dulur kita tetap dengan keikhlasan hatinya nyambung dan akan saya kawal ila yaumil qiyamah. 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, 4 rupiah. Begitu. Alhamdulillah. Makanya kita harus berbenah lewat majlis ini. Majlis kita ini kita jadikan majlisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh siapa saja mau ikut, boleh siapa saja, bahkan saudara-saudara kita yang enggak seakidah boleh, begitu Beb ya. Alhamdulillah. Ini semboyan kita dari dulu. Masya Allah. Karena apa? Karena wa ma arsalnaka ya Muhammad illa kafatan linnas. Dan aku tidak utus kamu Muhammad, ini Muhammad, illa kecuali untuk keseluruhan umat manusia. Manusia, ayatnya jelas. Basyiron wa nadhira. Tugasnya untuk umat manusia memberikan kabar gembira, memberikan kabar yang tidak jelek, yang jelek. Kalau kamu begini nanti akibatnya begini, kalau kamu begitu akibatnya begitu. Dan kebaikan kita yang selama ini bukan untuk kepentingan saya, teman-teman, bukan. Untuk kepentingan kita semua di masa-masa yang akan datang. Untuk kepentingan kita semua di alam akhir. Bukan untuk kepentingan Allah. Bukan. Allah biar kita mau nyembah, mau tidak, gak nambah kaya, gak nambah mulia. Lau makhluk min awali Adam ila akhir zaman, kok maksiat tidak mau mengakui Allah, enggak menyebabkan Allah murung, enggak menyebabkan Allah jadi kurus, tidak menyebabkan Allah jadi pusing, tidak, enggak ngefek. Saudara-saudaraku, ambeien mau membangun, mau ikut bantu bangun di Jember, mau bangun di sini, tidak apa-apa, enggak ada bangunan ya. Langit sebagai atap, bumi sebagai pijakan. Penak nggih? Oh, betul ojo kedolanan niki. Saestu. Allahu Akbar. Saudara-saudara kita yang di Al Mustahidin tahu perjalanan saya. Dari mulai nol. Ini ngojek ini. Mengikuti perintah guru. Sebelum kamu punya lapangan pekerjaan, ojo ngaji nisik. Allahu Akbar. Karena apa? Berpotensi rawan. Nek awake dhewe kita belum punya maisha yang cukup, lalu apa yang dimakan? Pasti yang dimakan hasil dari kamu ngaji. Kalau tidak, ngajimu pasti kamu akan jual untuk mencari sesuap nasi. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kita canangkan. Jangget itu apa? Membekas dalam jiwa yang paling dalam saya. Hadratus Syekh Murabbi Ruhina Abdul Zaid Abdul Hamid, Hadratus Syekh Maimun Zubair. Beliau pesan seperti itu. Mbah Zaid sama Mbah Maimun itu satu lengser saat di Lirboyo. Pesannya seperti itu. Masya Allah. Itu logika. Jangan sampai kita ditipu oleh yang namanya nafsu. Masya Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihin bal atainahum bidzikrihim fahum 'an dzikrihim mu'ridun." Kalau perkara yang hak ini kau setel sesuai nafsumu. Ini. Jadi kita ini penuh nafsu di dalam ini. Penuh nafsu, belum kenal Allah, belum kenal Rasulullah. Buka pondok pesantren. Untuk apa? Untuk nafsunya dia.
jujur, kami sudah kenal Allah, kami sudah kenal Rasulullah lewat guru-guru kami. Apa yang kami kerjakan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam jiwa ini kenal Allah belum, kenal Rasulullah belum, kenalnya wah, banyak-banyakan wah. Buka ini ya untuk itu, enggak jauh beda. Kalau sudah seperti itu, la fasadatis samawati wal ar, rusak langit, rusak bumi, wa man fihinna, dan orang yang ada di antara langit dan bumi. Saudaraku, kalau majelis kita ini majelis yang hak, SMS adalah wadah yang hak, majelis kita majelis yang hak, di dalam majelis ada Rasulullah, ada Allah, ada kekasihnya Allah dan Rasulullah di situ. Kalau kita setir sesuai dengan keinginan nafsu kita, tidak lama hancur. Tidak lama. Berkeping-keping. Masya Allah. Oleh karena itu, ayo, sudah nggak salah pilih. Sudah nggak salah pilih dan kita nggak boleh salah memilih. Dan insya Allah di majelis kita sudah lengkap. Masya Allah. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai ya, nah nih rokok. Jadi itu tadi keajaiban yang Allah beri kita. Kalau kita betul-betul mendalami, menjalankan Islam sesuai betul, oh dunia nanti itu kata Allah dalam hadis qudsi, ya dunya khadimin man khadamani. Dunya, layani orang yang melayani aku, layani orang yang melayani kekasihku, layani orang yang melayani perjuangan kekasihku. Masya Allah. Loh itu jujur. Kalau kita mau menerima ya, begitu. Allahu Akbar walillah. Betul. Kita mengedepan ajaran Rasulullah, bit'ani dengan pelan, dengan halus, insya Allah. Itu insya Allah. Jadi layani aku dan ya dunya, layani orang yang melayani aku. Allah yang memerintahkan. Akhirnya Masya Allah. Tapi bukan itu tujuan kita. Kita mau melayani Allah bukan untuk dilayani dunia, bukan. Bikin apa? Kan begitu. Itu sudah pasti. Sampai seberapa kita dalam kesempurnaan untuk melayani Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saudara-saudaraku, Islam itu mulia banget. Sampai kemuliaan Islam itu tidak bisa diukur dengan apa yang ada dalam bayangan kita. Sering ini kita sampaikan, Masya Allah. Satu air minum ini kalau beli di kontainer paling banter, satu kontainer berapa puluh juta. Kalahkan satu gelas air minum yang air minum di dalamnya ini ada Allah, ada kesembuhan Allah, ada kemuliaan Allah, ada ketenangan Allah, dan yang memegang air minum ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Buka sama Nabi Muhammad, sepul Bismillahirrahmanirrahim. Plok. Ayo, seluruh dunia mencari tapak tilas apa yang pernah dipegang oleh Rasulullah. Hanya satu barang yang kecil, rambutnya Rasulullah, Masya Allah, dibeli miliuner, triliunan. Allahu Akbar walillah. Jadi kita biar tahu kalau Islam itu nggak bisa diukur dengan itu, saudara-saudara. Kalau kita selama ini mencari itu lewat materi, salah. Harus lewat dunia, lewat majelis, lewat zikir, lewat Islam yang kita jalani selama ini. Masya Allah. Dalam sebuah bulet, dokter spesialis khusus, spesialis dalam tubuh kita ini
ada 200.000 usus panjangnya. Kalau diurai panjang sekali. Itu kalau dibeli katanya sudah ada yang mempraktekkan itu 1 meternya 1 miliar. Berarti di dalam tubuh ini ada 200 triliun. Allahu Akbar. Dalam tubuh kita ini. Baru itu usus saja. Belum mata, belum tangan, belum rambut, belum kaki. Masya Allah. Kita yang hebat. Kita ini hebat. Masya Allah. Ojo dikalahke kalau rokok iki lho. Paham? Nanti gara-gara kasih rokok senang karo yang ngasih rokok. Lah, nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Makanya saudara-saudaraku, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dulur-dulurku, dalam dirimu ada utusan Allah. Ada nur Sayyidina Muhammad. Diri kita ini hebat. Ayo berani begitu. Berdiri tegak. Allahu Akbar. Ngoten loh. Mahalul qiyam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi lo itu. Tegak berani. Diri kita ini sudah nggak bisa dinilai materi. Kita disibukkan ini rupiah. Wah, jangan. Ini baru usus, belum mata, belum ini, belum itu, belum betul itu. Jadi diri kita siapapun itu manusianya, agama manapun itu, dalam tubuh manusia itu berpotensi ada mengandung nurullah wa nuru Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diikat. Caranya agar diri kita yang hebat ini betul-betul bisa jadi hebat, cari ikatan yang kuat. Cari ikatan yang guru, yang gurunya itu Allah dan Muhammadnya kuat. Gurunya di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi. Insya Allah lang fisoma laha. Dalam akhir suratil Baqarah. Lillahi ma fis sala'i quraha fid din. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Kita ada ikatan. Kalau kita mau ngikatnya sama orang yang lemah, ya jadi lemah. Kalau ngikatnya kita sama zat yang maha perkasa Allah, dengan Nabi yang maha perkasa, olehnya beliau mengikat kepada Allah, yang tiku anil hawa Nabi Muhammad, ngikat sampai kiamat pun kita akan kuat. Ini baru nanti kalau sudah di dalam jiwa ini Allah, wah ini langit ini, Masya Allah, ini sering kita praktekkan. Mendung tebal, pindah, nyata itu. Enggak pakai sapu, enggak pakai ini, apa, pakai sapu itu apa, ya, pindah, betul itu. Saya nyampaikan seperti ini, bukti keyakinan saya, laisa illah, laisa Allah wala Rasulullah yang manfaat, enggak ada yang manfaat. Sebesar apapun, semewah apapun, kalau di dalam jiwa ini enggak ada Allah dan Nabi Muhammad, adanya kekurangan. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, sebetulnya ini mau banyak, tapi nanti di session berikutnya kita akan kupas lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di majelis ini, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebetulnya kata hikam kita ini mau doa-doa apa, Allah yang lebih tahu. Ini betul. Masya Allah. Kita mau meminta, ya Allah ini baik. Tapi kadang dikasih itu masih lagi. Itu rahasianya hikam pengikut Syadziliyah itu tidak banyak minta tapi banyak action, ya. Banyak action, enggak banyak minta tapi banyak action. Karena itu dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah ibadah. Ibadah itu action. Ada sampah bersihkan. Ada orang tersesat kasih tahu jalan. Ada duri di jalan ambil singkirkan. Oh ini enggak pantas dilihat.
boleh singkirkan action ibadah. Di dalam kita berjalan, di dalam kita action, wa iyyaka nasta'in, baru minta. Ya Allah, aku dalam menjalankan ini begini ya Allah. Engkau yang lebih tahu, bimbing aku ya Allah, jaga aku ya Allah, beri kekuatan aku ya Allah. Lah ini kita berjuang belum, ngurusi anak aja belum punya, mintanya wah. Betul tidak? Nah, itu. Saya ingat ceritanya Maulana Habib Umar Mutahhar ini. Jadi Ibrahim bin Adham termasuk tabi'in, itu jalan satu kapal dengan masyarakatnya. Saat itu kapal itu diterpa angin yang kencang, mau buat mobil di tengah lautan. Akhirnya nahkoda kapal, ayo kita ngumpul semua, kita istighosah, minta kepada Allah agar anginnya dikasih reda, halunya dikasih reda. Akhirnya baca ini, baca itu. Wah, namanya istighosah, minta dalam keadaan darurat. Wah, semua dibaca. Akhirnya enggak kunjung reda. Satu nahkoda dikasih petunjuk dalam hati. Kapten, itu ada kekasih Allah itu yang bajunya compang-camping yang enggak kelihatan. Itu Ibrahim bin Adham itu. Kamu minta doa kepada sana. Minta doa kepada beliau. Akhirnya beliau mengiyakan. Beliau minta enggak? Ya Allah enggak. Hanya beliau satu tangan mengadah begini. Belum sampai ya Allah begini. Langsung reda. Ini kekasihnya Allah. Kasihnya Allah seperti itu. Begini saja langsung reda. Makanya ini memberikan pelajaran kita, Al-Quran yang kita baca beribu-ribu, wiridan yang kita baca beribu-ribu, kalau hati belum ada mahabbah kepada Allah, jerahnya belum signifikan. Hanya itu. Hadratus Syekh Mbah Khalil Bangkalan, guru-guru kita itu hanya 10 menit kata Bismillahirrahmanirrahim, terurai semua. Oleh karena itu, mari terus, hanya sebatas mari terus, dan kita sesama umatnya Rasulullah harus saling doa mendoakan. Kenapa Allah memisahkan fil dzahir ala iftiraq? Kenapa? Rahasianya karena doaul muslim fil ghaibi mustajabah. Doanya sesama muslim yang tidak ada di majelis itu diijabah. Jadi jenengan doakan saya di sana, saya doakan jenengan, itu mustajabah. Tidak perlu sampean ngundang-undang orang lagi untuk baca doa. Cukup begitu ya, ngaji saja. Ini kalau kita ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan diberi manfaat. Amin, Allahumma amin. Sekiranya yang bisa kami sampaikan cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ila liqa ma'assalamah wa afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.